تحاسبنيش على ذنب عملته انت يا حبيبي وما تلومنيش. طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساسك، ما تسيبني اعيش. انا رافضة ارجعلك بعد خيانتك ليا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin, amma ba'du. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, situasi makin memanas, situasi makin genting. Tatkala Al-Faqir coba membuka media sosial, ada yang berusaha mengupdate, ada yang berusaha menulis dengan kata-kata rek dikumahakeun ieu agama, Jumat sampai ditutup siga moal pae. Padahal kalau kita teliti lebih mendalam, tidak semata-mata pemerintah dalam hal ini MUI memberikan aturan seperti itu, bukan berarti ulama tidak berusaha untuk mengabaikan suatu kebaikan itu sholat Jumat. Tapi ingat bahwa mencegah mudarat yang besar itu lebih utama daripada mengabaikan hal tersebut. Mudarat seperti apa? Ya seperti misalkan sholat Jumat ada yang terindikasi dengan penyakit khususnya COVID-19, bukan akan terbawa semua. Kita mungkin tidak terbawa, tapi sepulang dari sholat Jumat karena berkerumun orang banyak, kita ke rumah membawa itu virus ke anak dan istri, ke keluarga. Mereka menjadi sakit, siapa yang bisa mengobati? Segala mau baik-baik, bukan mati yang kita takutkan, bukan mati yang kita khawatirkan, tapi hidup setelah mati itu yang patut kita takutkan. Kita tidak khawatir dengan kematian setelah kematian itu, justru kita khawatir ketakutan ketika mati, padahal harusnya kita takut dengan hidup setelah mati. Punya amal apa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah cukupkah bekal amal kita? Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama Indonesia mengatakan bahwa sholat Jumat untuk sementara waktu ditiadakan, tidak diselenggarakan sementara waktu. Nanti kesananya akan terus dilaksanakan dan insya Allah akan dilaksanakan. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan pun akan tetap dilaksanakan insya Allah sholat tarawih kalau suasana sudah kondusif. Maka jangan menulis, jangan mengetik di sosmed, sosial media dengan kata-kata yang tidak benar. Kita pikirkan terlebih dahulu. Bukankah kita orang awam? Mereka yang menentukan aturan seperti halnya MUI itu ilmunya sudah luar biasa. Dan semua ulama-ulama sepakat, ulama Indonesia, bahkan ulama Azhar pun mengatakan seperti itu fatwanya, bahwa untuk sementara, terkecuali kalau kita sudah dilarang untuk sholat baru, ini sholat masih bisa dilaksanakan. Ada pengganti sholat zuhur, bukan berarti harus selalu sholat Jumat. Ada juga kasus mereka berkoar-koar, mereka berbicara, nah hasil sholat Jumat kudu dieureunkeun, nah sholat Jumat kudulah dilaksanakan. Dulu mereka ketika sholat Jumat digelar, mereka tidak ingat dengan sholat Jumat. Namun ketika sekarang sholat Jumat diberhentikan untuk sementara waktu, tidak diselenggarakan, mereka mengatakan, nah sholat Jumat tadi dilakukan. Dulu kemana? Waktu sholat Jumat masih diadakan, dulu sholat Jumat masih diselenggarakan. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing, khususnya umat muslim, umat Islam. Bukankah masjid, musola itu milik Allah?
Ini khusus untuk muslim. Bagi mereka yang beriman, bagi mukmin, mereka yang beriman. Apakah kita banyak melaksanakan dosa maksiat atau memang kita gampang meninggalkan atau kita memang selalu melaksanakan kejelekan-kejelekan. Ketika seseorang anak durhaka kepada orang tuanya, pergi dari rumah, keluar rumah, bukankah itu ada suatu kesalahan yang fatal dari orang tua untuk anaknya? Ketika seseorang diusir, istri, pulang ke rumah orang tuamu, bukankah itu ada kesalahan yang fatal dari si istri kepada suaminya sehingga diusir dari rumah? Apakah ini juga terindikasi kepada kita sebagai muslim? Secara tidak langsung Allah mengusir kita dari rumahnya, dari masjid dan musola. Apakah kita banyak salah? Apakah kita sering bermaksiat? Apakah kita selalu tidak melaksanakan kewajiban? Mari muhasabah diri, perbaiki kebaikan-kebaikan kita, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan memang bukan kenyataan bahwa Allah tidak mengusir kita, Allah sedang menyayangi kita. Mungkin kita terlalu banyak meninggalkan keluarga sehingga Allah menjadikan kita harus selalu di rumah. Mungkin kita lupa kepada anak istri, mungkin kita lupa kepada orang tua ketika banyak kesibukan. Tapi sekarang Allah memberikan kebaikan. Silahkan di rumah, bersenda gurau dengan keluarga dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Al-Fakir menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahwa bahkan kita ketik di sosial media harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, sholat Jumat insya Allah masih bisa diselenggarakan, masih kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Namun sekarang kondisinya belum memungkinkan untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah insya Allah. Karena wabah itu datangnya di musim semi, di musim gugur wabah akan hilang. Berapa satu musim itu? 3 bulan. Insya Allah Ramadan sudah masuk musim panas, kemarau kalau di Indonesia. Insya Allah wabah sudah tiada, wabah sudah pergi, dan kita masih bisa beribadah dengan semaksimal. Setelah wabah ini apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan jangan lupa berusaha mencari nafkah yang halal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.